Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi manna li hadhil ummati bi bi'tsati khairil baraya wa ja'ala at-tamassuka am sunnatihi ismatan minal fitani wal balaya. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi innahu ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini insyaallah surat Al-Maidah ayat 105. Jadi satu ayat insyaallah kita kaji pada kesempatan berbahagia ini. Sebelum kita mengkaji lebih jauh, mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Penjelasan terhadap ayat ini, qala muallif rahimahullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum falzimuha bil qiyami bima yuslihuha la yadurrukum man dhalla minan nas wa lam yastajib lakum idza tadaitum antum wa man ihtadakum wa min ihtidaikum amrakum bil ma'ruf wa nahyukum 'anil munkari ilallahi wahdah ruju'ukum yaumal qiyamah fayukhbirukum bima kuntum ta'maluna fid dunya wa yujazikum 'alaihi. Jadi kata muallif rahimallah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, menjadi kewajiban atas diri kalian untuk menjaga diri kalian, fa'alzimuha, maka komitmenlah kalian, bil qiyami bima yuslihuha, dengan melaksanakan segala hal yang mampu memperbaiki diri kalian. La yadurrukum man dhalla minan nas, siapapun yang tersesat dari kalangan manusia itu tidak akan memberikan dampak apapun kepada kalian. Walam yastajib lakum, dan tidak akan mengijabahi terhadap apa yang kalian inginkan. Idza tadaitum antum, selama kalian berada dalam hidayah Allah. Wa min ihtidaikum, di antara bentuk hidayah Allah kepada kalian, amrukum bil ma'ruf. Jadi Allah menyeru kalian untuk menyeru kepada kebaikan, wa nahyukum 'anil munkar, dan mencegah kalian dari kemungkaran. Ilallahi wahdah ruju'ukum yaumal qiyamah, hanya kepada Allah semata kita kembali pada hari kiamat kelak. Fayukhbirukum bima kuntum ta'maluna fid dunya, Allah menginformasikan kepada kita semua tentang apa yang kita lakukan di dunia. Wa yujazikum alaihi, dan Allah membalas kepada kita semua dengan apa yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah memulai dengan ya. Ya ini adalah ya unnida. Ya unnida. Karena itu selalu diartikan wahai orang-orang yang
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena ya-nya ini ya nida. Kalau bahasa kita oi gitu dah. Nggih. Wahai. Oi. Itu ya nida. Cuman orang Arab memakai huruf ya. Gitu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sering saya sampaikan yang dimaksudkan dengan nida al-imani ini ditujukan kepada mereka-mereka yang mukirruna bil alsinah, mengikrarkan dengan lisan-lisan mereka perihal apa? Birububiyatillah, tentang kerububian Allah. Apa maknanya? Di sini Allah yang al-mudabbir, Allah yang mengatur alam semesta. Nggih, termasuk mengatur hujan. Nggih. Saya tadi sempat ketar-ketir. Nggih, karena kemarin jam 3:30 mengantarkan anak ke Pandaan, ada kegiatan di Pandaan. Kemudian tadi jam 1 nggih, dari Pandaan ke sini itu hujan terus, sampai di Probolinggo pun masih hujan. Waduh, kira-kira ada pengajian mboten? Tapi ternyata subhanallah ya, mboten berdoa itu. Pak Yusuf katanya, ya Allah Ustaz, nanti kalau tidak ada yang hadir siapa ini yang maaf. Jadi beliau berdoa, ternyata Masya Allah, Allah ya luar biasa. Kenapa? Karena yang mengatur hujan ini Allah, gitu. Jadi keliru kalau kemudian meminta kepada pawang, nggih, pawang hujan, nggih, bayar sudah mahal. Di situ ada unsur mensekutukan Allah, gitu. Apalagi kalau ingin supaya ndak hujan, dikasih bawang merah, bawang putih, diletakkan di sapu di depan jalan, di depan halaman. Nggih. Kenapa? Karena yang mengatur Allah. Kan ngeten. Yang mengatur ini al-mudabbir huwallah. Yang mengatur ini Allah gitu. Nggih, termasuk banjir itu kan akibat. Termasuk juga cara Allah mengingatkan kita semua. Kan ngeten. Nggih, Blitar, Malang, Pacitan, nggih, Trenggalek. Dalam oh nggih. Ya. Nggih. Jadi hal yang perlu kita cermati, ini kan cara nggih. Kalau dulu, ini kita kembali kepada orang tua kita, nggih ta? Tapi bukan berarti ma wajadna alaihi aba'ana, mboten. Orang tua kita itu selalu setiap di rumah, di depan rumah atau di belakang, di samping pagernya itu tidak pernah pakai pagar tembok, nggih. Semua memakai tanaman. Tanaman yang ada beluntas, nggih, yang multifungsi, kan ngeten. Kemudian ada pepohonan selalu, dan tidak pernah mereka membuang ke laut langsung, tapi mereka membuat resapan dalam bentuk, nggih, itu orang tua kita dulu. Jadi sekarang sama. Makanya ibu sekalian, kalau saya di antara jenengan takmir, itu jangan kemudian airnya langsung dibuang dari penggunaan wudu, kembalikan aja ke tanah, karena mereka tanah itu akan menyerap ulang dan kita membutuhkan air, begitu. Nah, kenapa kita tidak bisa demikian? Karena pemahaman kita tentang konsep tanam, menanam dan lainnya, atau mengatur rumah itu tidak kembali dengan konsep Quran, konsep sunnah. Coba jenengan cermati, kata Rasulullah SAW, kalau ada di tangan kita fasilah, benih, kemudian terjadi kegoncangan, persiapan kiamat, apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, tanam. Ini kan berpikirnya, hadis ini kalau kita cermati, memerintahkan kita untuk menjaga kelestarian alam, kan ngeten. Tapi semua kemudian ini jauh. Kenapa? Ya, di sini Bapak Ibu sekalian. Rububiyah, mudabbir, itu Allah yang mengatur. Termasuk al-muhyi wal mumit, gitu.
Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Begitu. Kemudian di sini Ar-Razik, pengatur rizki. Begitu. Jadi meminta itu kepada Allah karena Allah lah yang mengatur semuanya. Gitu. Nah, jadi seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang mengikrarkan secara lisan bahwa Allah adalah dengan kerububian Allah, Allah sebagai pencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur, termasuk Allah yang menjodohkan. Gitu, seluruhnya berpasang-pasangan. Kemudian yang kedua, orang yang mengikrarkan secara lisan biwahdaniyatillah, bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Jadi seluruhnya hanya kepada Allah. Saya membaca, ini ada satu peristiwa pada saat peristiwa perang Yarmuk. Perang Yarmuk. Berkecamuk yang luar biasa. Tiba-tiba sang panglima perang itu mendapati ada seorang yang menggunakan nikob. Jadi ya menutup mata sehingga hanya matanya saja terlihat. Panglima perang waktu itu pemimpin pasukannya adalah Maslamah. Mengamati ada yang masuk kemudian menyerang, sampai kemudian dari sebelumnya pasukan kaum muslimin kocar-kacir hingga akhirnya kemudian memperoleh kemenangan. Sebagai panglima ingin mengetahui siapa ini gerangan, begitu ya. Suruh mencari seluruh pasukannya, tidak ada. Sampai kemudian memberikan ultimatum 3 hari. Begitu. Akhirnya datanglah orang itu mengatakan, saya akan sampaikan kepada Anda, wahai panglima, orang yang menggunakan nikob itu. Tapi syaratnya apa? 3. Yang pertama, Anda tidak boleh tahu siapa namanya, dan tidak boleh memberikan informasi kepada siapapun. Dan yang ketiga, Anda tidak boleh mencari-cari, mengirim orang untuk mencari siapa dia. Sudah cukup. Begitu, 3 hal. Kemudian ada tambahan yang beliau sampaikan, dan jangan memberikan hadiah apapun kepada orang yang terlibat itu. Apakah Anda panglima bersedia? Iya. Bersedia kalau begitu. Setelah itu ketahuilah, akulah orangnya. Sejak saat itu para jamaah sekalian, tidak ada yang tahu kecuali Maslamah dengan orangnya tersebut, untuk menjaga keikhlasan dalam aktivitas ibadah jihadnya. Jadi tidak ada yang mengetahui siapa namanya. Saya baca di sejarah tidak dijumpai namanya, hanya rajulun minas sahabah, begitu saja. Untuk apa? Menjaga keikhlasan dalam ibadah. Karena itu ketika Khalid ibn Walid radhiyallahu an itu diganti dari jabatan panglima, panglima TNI, TNI ya, panglima tertinggi, ya, panglima yang mengatur seluruh urusan perang itu, Khalid ibn Walid, oleh Umar diganti. Kan kemudian Khalid dikirimi mendapatkan tamu utusan dari Persia. Anda keluar dari Islam, Anda kami berikan segalanya. Begitu. Anda ini panglima, Anda senior, diganti. Apa jawaban Khalid bin Walid? Saya itu berperang karena Allah, bukan karena Umar. Jadi diganti tenang, Mbak. Sekarang kita gridu. Jabatan diganti aja bingung sudah. Kenapa? Kaitannya kalau jabatan itu mesti ada tambahan, ada fasilitas dan isinya tas, gitu. Begitu Khalid bin Walid. Jadi subhanallah, untuk menjaga keikhlasan. Kenapa? Karena yang berhak diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka-mereka yang mengikrarkan dengan nama dan sifat-sifat Allah, bil asma was sifat, bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang husna, yang baik,
Gitu. Tidak ada sedikitpun sifat buruk bagi Allah. Semuanya baik. Karena itu di antara nama-nama Allah ada yang dikatakan A'zam. Nama-nama Allah yang agung. Nggih. Siapa yang berdoa dengan nama-nama yang agung ini, Allah akan ijabahi. Itu kan ketika Rasulullah mendapati ada seorang sahabat berdoa dengan menyatakan, Allahumma antallah, la ilaha illa anta, antal ahad, al-fardus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus dia berdoa, kata Rasulullah, faqad da'allaha bismihil a'zam, dia telah berdoa kepada Allah dengan nama-nama ya Allah yang agung. Wa man da'a biha istajab, siapa yang berdoa dengan nama-nama Allah yang agung, Allah akan ijabahi. Jadi bahasanya gitu, la ilaha illa anta, antal ahad, al fardus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Masya Allah. Tapi tidak cukup dengan mereka yang mukiruna saja, mengikrarkan. Harus ada lanjutannya dengan musaddiquna bil qulub, membenarkan dengan hati, termasuk membenarkan dengan risalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi risalah Rasul termasuk dalam hal ini berarti al-Islam dinun syamilun wa mutakamil. Islam itu sudah sempurna. Islam ini sudah menyeluruh, universal dan sempurna. Berarti tidak perlu ada tambahan atau pengurangan, sudah cukup. Karena Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinah. Sudah selesai, Pak. Ini. Apa ini cukup? Batin. Harus dibuktikan amal, ikrar lisan dan hati. Dan keyakinan dalam hati itu dibuktikan dengan amal soleh. Bukti dengan amal kebaikan. Nah, di antara amal kebaikan ini kata Allah, alaikum. Alaikum ini sesungguhnya tersusun dari kata ala dan kemudian kum. Kum ini dari dhamir antum. Kalau dalam pelajaran shorof itu diistilahkan dhamir kata ganti ada muttasil, dhamir jar muttasil, terdiri dari huruf jar. Tetapi alaikum ini kalau dalam ilmu nahwu dikatakan isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Apa maknanya? Kata mengandung makna perintah. Di sini isim fi'il amr ini mengandung makna perintah. Karena itu dimaknakan ilzamu. Ilzamu. Apa maknanya? Alaikum anfusakum. Bahasa kita, komitmenlah kalian. Ilzamu anfusakum, begitu kata di antara para ahli tafsir memberi makna. Dalam hal apa? Al-amru bil ma'ruf, kemudian wan nahyu anil munkar. Komitmen. Termasuk di sini riayatin nafsi, menjaga jiwa. Dengan apa menjaga jiwa ini? Ada dua. Dengan imtithalul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang ijtinabun nawahi. Jadi ada makna ilzamu anfusakum, tetaplah kalian melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar.
Karena ketika amar ma'ruf nahi mungkar ini ditinggalkan, kata Rasulullah SAW, ausyaka ayya ummahumul lahu bi'adzab. Jadi kalau kemungkaran itu dibiarkan, tidak ada yang melakukan upaya pencegahan, maka hukuman itu kena semuanya, Pak. Hukumannya kena semuanya. Yang soleh juga kebanjiran, yang maksiat pun juga kebanjiran, gitu. Di tempat kita itu, di rumahnya ingin bersih, kemudian buang sampah di sungai, biar katut di laut, ya ngeten. Lah mereka para nelayan yang di laut saling apa buang sembarangan, saling gitu, saling terkait, kan ngeten. Jadi karena itu ini tidak boleh lepas. Misal bentuk kemungkaran al-qimar, ya, judi maisir, judi, kemudian syurbul khamr, saudaranya khamr ya narkoba. Coba, nar itu kan sudah neraka, Pak, gitu, narkoba, ya, nar itu sudah neraka, gitu. Jadi minum khamr, apalagi kalau kemudian pelaku amar ma'ruf nahi mungkarnya malah sebagai pengedar, gitu. Problem nih, Pak, gitu kan. Kenapa muncul seperti ini? Padahal kan kalau jenengan cermati, kalau mengikuti di sidang-sidang di DPR, di DPR, itu kenapa muncul banyak korupsi? Itu karena pertama gaji sedikit, alasannya betul. Karena itu kemudian dinaikkanlah gaji untuk mereka, disetujui dan diumumkan pada saat pidato kenegaraan menjelang 17 Agustus, kan ngeten, sejahtera, tapi rakyatnya tetap saja, gitu, di sini. Setelah ini dinaikkan ternyata tetap juga, korupsi juga iya, perjudian juga iya, kan ngeten. Berarti yang masalah di mana? Pembinaan mental, bintalnya ini, Pak, di sini. Masalahnya berarti karakter, gitu, karakter. Nah, karena itu, Ibu sekalian, kalau kita coba cermati karakter yang dibangun oleh Rasulullah ketika membangun generasi itu, karakternya kan iman, Pak. Karakternya itu adalah iman, kemudian adab. Gitu. Iman itu apa? Banyak. Bukti orang itu beriman ketika mendapati sampah mengganggu di jalan disingkirkan, kan ngeten? Imatatul adza anit thariq. Bukti iman tidak mencaci orang lain. Bukti iman tidak mengambil harta orang lain kecuali yang dimiliki, kan ngeten? Lah kalau kemudian masih mengambil harta orang lain, apalagi kemudian babnya suap menyuap, gitu kan, gitu. Berarti yang problem apanya? Ada masalah di mentalitasnya, gitu, pembinaan mental. Padahal di negara kita itu sudah ada badan pembinaan ideologi, ya masih, tapi belum. Berarti masalah keimanan, gitu kan. Tapi ketika pondok pesantren ada kemaksiatan, ada kesalahan, ada kasus, seakan-akan tidak ada sisi positifnya, setiap hari di blow up di media. Tapi perguruan tinggi yang di situ kemudian mereka-mereka yang tamat dari perguruan tinggi kemudian terjerat kasus korupsi, tidak pernah diangkat perguruan tingginya, kan ngeten. Nah ini masalahnya, begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, Allah menyatakan ilzamu anfusakum. Jadi kita diminta terus komitmen oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita, dengan bahasa kita, begitu. Nah kita harus menghadirkan itu.
Kenapa? Karena ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ausyaka ayya ummahumullahu bi'adzab. Allah bisa jadi, artinya siksaan Allah itu akan menimpa seluruhnya, baik yang soleh ataupun ahli maksiat, kena semua. Nah, tapi di sisi yang lain, alaikum anfusakum ay riayatun nafsi, kita harus menjaga diri kita dengan cara apa? Senantiasa menjaga, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kemudian berusaha semaksimal mungkin meninggalkan larangan Allah. Dan ketika kita melaksanakan perintah Allah, kata Rasulullah, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepada kalian melakukan sesuatu, tunaikanlah semampu kalian, jangan ngoyo. Semampu kita. Oke, semampu kita. Tapi yang amal yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika kita continue. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mali indallah adwamuha. Amal yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang paling continue. Wa in qallah, meskipun sedikit tapi rutin. Istiqomah. Nggih. Semampu kita. Ada yang kemudian kan sahabat ditegur, nggih kan? Ingin qiyamul lail sepanjang malam, gitu. Yang satu sudah, karena kalau qiyamul lail berarti selama ini kalau menjadi sebab tidak qiyamul lail adalah hubungan suami istri, akhirnya cuti dari hubungan suami istri. Siang harinya puasa, malam harinya salat malam, kan gitu. Tapi kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW, wali nafsika alaika hak, untuk dirimu, jiwamu ada hak, matamu juga punya hak untuk tidur. Makanya kata Rasulullah SAW, ana akhsyakum lillah, aku orang yang paling takut kepada Allah, wa atqakum, dan yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi kata Rasulullah, ana asumu wa uftir, saya puasa, saya juga berbuka, kan kata. Wa aqumul lail, saya qiyamul lail, wa anam, Rasulullah juga tidur. Jadi tidak boleh ada pemaksaan. Seperti sahabat itu kan datang menghadap Rasul untuk membaca Quran. Kata sahabat, Rasulullah mengatakan seminggu sekali. Oh, saya mampu ya Rasul. Sudah sampai pada akhirnya 3 hari sekali maksimal. 3 hari hatam, 3 hari hatam. Ketika kemudian itu di usia mulai lanjut, seandainya aku menerima rukhsah dari Rasul, ya, setiap sepekan sekali atau 10 hari sekali, ini saya lebih memudahkan. Karena semakin hari usia kita semakin bertambah tua, fisiknya semakin menurun, kan ngaten. Tapi justru seneng orang itu ketika tambah umur, gitu. Karena itu selamat panjang. Padahal ketika usianya bertambah, masa kontraknya semakin berkurang, fisiknya semakin mengurangi, kekuatannya berkurang. Tapi justru nanti setelah pensiun saya tak rajin ke masjid. Ada yang kena pensiun dapat 3 hari stroke, gitu. Nggak bisa berbuat aktivitas. Masya Allah. Jadi senyampang kita, monggo kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Ya, begitu juga ketika sholat diperintahkan dengan berdiri, kalau tidak mampu ya dengan duduk. Kalau dengan duduk tidak mampu ya dengan berbaring. Berbaring tidak mampu isyarat. Kalau isyarat tidak mampu ya disolati. Gitu. Wong isyarat sudah tidak bisa, berarti sudah. Jadi ya ibu sekalian, ilzamu, komitmen dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. La yadhurrukum man dhalla idah tadaitum. Tidak mempengaruhi siapapun orang-orang yang sesat selama kalian mendapatkan hidayah Allah, mereka tidak punya pengaruh apapun. Makanya Rasulullah kan berpesan kepada Abdullah bin Abbas itu dengan mengatakan, kulla inijtama'atil insu wal jin, kalau jin dan manusia semua bersepakat ala al-yadurruka, untuk menghadirkan madarat, bahaya kepadamu, la yadurruka, mereka tidak akan mampu
memberikan madarat illa maka taballahu lak, kalau kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Begitu juga kalau semuanya bersepakat untuk menghadirkan manfaat kepada kita, tidak akan bisa manfaat itu kecuali atas mana ini pundi Pak depan. Oh oke. Jadi tidak akan bisa menghadirkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang jenengan percermati kalau para sahabat ketika diberikan pesan seperti itu, mereka maksimal, Pak. Tidak ada takut dengan siapapun. Gitu. Coba seperti sahabat tadi yang masuk ke medan perang dengan segala kemampuannya dia terjang. Bahkan kan ada sahabat yang ini kan benteng ya. Hisnun hasin kalau dalam bahasa sejarawan. Bentengnya sangat kokoh. Dibakar tidak mampu. Akhirnya kemudian sahabat ini meloncat. Melompati pagar, kemudian menyerang para penjaga pintu benteng tersebut. Setelah itu membukakan pintu bagi kaum muslimin. Muncul saat itu komentar, la taqtu wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Ditegur oleh Abdullah bin Abbas. Ayat itu tidak ada kaitannya dengan ini. Jadi ini tidak ada kaitannya. Ayat yang Anda bawa tidak ada kaitannya dengan sini. Begitu kata Abdullah bin Abbas. Kenapa? Saya yang alim mengetahui tentang tafsir itu. Jadi sahabat itu tidak ada rasa takutnya. Gitu. Semangat luar biasa. Yeah. La yadurrukum man dhalla idza tadaikum ilallahi marji'ukum jami'an. Kita Bapak Ibu sekalian semuanya kembali kepada Allah. Cuman kita tidak tahu kapan kita kembali. Yang pasti kematian jelas. Waktunya yang belum tahu kita. Karena itu inilah yang harus kita persiapkan, isti'dad. Kita persiapkan. Nggih. Pertama isti'dad yang kita siapkan, kita kalau bisa ada generasi, ada al-abna. Nggih. Al-abna dan dzurriyyah, keturunan. Nggih. Ini kan rata-rata, nggih. Rata-rata di saat pensiun itu dititipi oleh dititipi cucu oleh anak. Nggih. Nggih toh. Ada orang tua yang mbah-mbah itu ngomong, dulu saya ngurmati, sekarang saya ngurmati, mbok kapan pensiunnya? Mestinya saat itu saatnya untuk istiqdad. Apa itu? Saya tak ngajari alif, ba, ta. Nggih. Gitu. Ngajari ngaji. Anak itu. Bisa jadi inilah yang menjadi penyelamat kita di hadapan Allah kelak. Meskipun hanya alif, ba, ta. Gitu kan ya. Gak apa-apa, ini kesempatan kita, karena waktu itu di saat kita terkadang ngapunten, di saat masih sehat, punya keturunan dan kemudian tidak sempat ngajari, sehingga anaknya diantarkan ke masjid, ke musola. Sekarang ketika cucu dititipkan pada kita, saatnya kita mempersiapkan, seperti Rasulullah SAW mempersiapkan Hasan dan Husain. Atau kemudian, oh ini ahli batak sudah baca Qur'annya, ngajari doa-doa sholat yang pendek-pendek saja, karena nanti setiap dia sholat akan dibaca. Itulah yang memperberat timbangan kebaikan kita. Nggih, itu. Jadi ini yang pertama. Monggo, pokoknya bagaimana ilmun yuntafa'u bihi. Nggih. Ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh anak keturunan kita. Kalau jenengan ahli bisnis, jenengan tulis itu konsep bisnis sesuai dengan Islam. Tulis, nah ini titipan, nanti lanjutkan. Itu. Yeah. Atau yang kedua Ibu sekalian, kalau kita dari sisi keilmuan juga sederhana, pas-pasan ngeten nggih. Kemudian tidak memungkinkan untuk mengajarkan lebih,
ada peluang bagi kita. Usaha investasi al-istismar al-ukhrawi, serta investasi akhirat. Oh, ini ada 1 meter tak belikan, ini untuk masjid, luar biasa. Maka setiap di situ diajarkan, digunakan sholat terus mengalir, gitu. Yang bisa jadi kalau kita mengandalkan dengan amal kita, ada amal kita yang bisa jadi kita lakukan dengan ikhlas, tapi kemudian setelah itu cerita semalam, padahal semalam tidak ada yang tahu, sudah bermunajat sampai tidak ada antara dia yang kecuali dia dengan Allah, meneteskan air mata. Pagi-pagi, nak, bapak tadi malam sholat malam, mikirkan kamu, terus sampai nangis bapak. Kemudian setelah itu panggil cucunya, cerita. Bisa jadi amal yang saleh tadi bisa hilang, gitu kan? Istismar al-ukhrawi. Atau mungkin, oh saya punya duit untuk beli Quran, saya letakkan sudah di lembaga pendidikan, di situ mengajarkan Quran. Monggo. Ini sebagai istiqdad kita, Bapak Ibu sekalian. Begitu. Makanya ada yang saya ada juru masak di pesantren itu. Mulai saya masuk tahun 89 sampai hari ini, Pak. Dia mengatakan, omongannya sederhana. Saya masak ini, saya ingin dapat berkahnya ngaji anak-anak dan berkahnya sholat mereka. Sudah. Gajinya cuma 1 juta, Pak. Padahal 1 bulan, 30 hari, tiap hari. Jam 2 dini hari itu sudah datang ke pesantren masak. Saya diskusi, Cak, jenengan sudah tidak berhenti. Kulo pados berkahe lari-lari, Ustaz. Padahal saya yang dulu yang dapat masak dari beliau. Saya tanya, jenengan pados berkahe, Ustaz. Minimal kalau anak-anak baca Quran saya dapat pahalanya, meskipun ya sedikit. Tidak apa-apa. Tapi kan jenengan hitung 89. Sekarang 2022. Berapa tahun sudah? Wah, itu matan, Pak. Semangatnya hanya itu. Diajak kerja yang lain, buatan. Saya ini aja sudah. Sambil kemudian sisa membersihkan dapur, sisa-sisanya itu bawa pulang. Hanya itu. Tapi masya Allah hidupnya luar biasa. Rumah tangganya. Semangat berarti orang itu. Bukan semampunya kalau gitu. Iya, tapi semampunya, semampu fisiknya. Ngoten. Jadi ndak ngoyo itu maksudnya ini, sampai ndak tidur, ngoten mboten. Ngoten. Gitu. Jadi istiqdad. Keturunan ataupun dengan investasi akhirat. Kalau ndak bisa ya setiap ketemu orang itu senyum. Pun sudah ini. Wis. Sudah. Wis. Pokok ketemu senyum. Ngaten, Doa. Ini kenapa? Ini sedekah. Karena kalau kita temu orang senyum, itu insya Allah mereka akan memandang kita positif, nggih. Tapi coba ketika ketemu langsung, cemberut langsung, apa gendeng tadi. Lah, menjadikan orang berbuat kesan negatif terus, ngaten. Terakhir ini minimal. Nggih. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Fayunabbi'ukum bima kuntum. Karena Allah menginformasikan kepada jenengan, cermati. Allah menggunakan yunabbi'ukum, tidak yukhbirukum. Nggih. Gitu. Itu maknanya Allah menyampaikan informasi kepada kita seluruh catatan amal kita dengan detail. Tidak ada yang terlewatkan. Itu pengertian fayunabbi'ukum. Semua tercatat oleh Allah. Tidak ada amal yang tidak dipantau oleh Allah, semua terpantau. Lebih lebih mencakup daripada sisi TV. Masya Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelajaran berharga dari sini, yang pertama, kewajiban kita untuk menjaga amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai terabaikan.
Yang kedua, kewajiban untuk menjaga diri kita dari ancaman neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kemudian jangan pernah peduli dengan orang-orang yang merasa khawatir dengan orang-orang yang sesat. Mereka tidak akan mampu memberikan dampak apapun kepada kita. Nggih. Madharat, bahaya ataupun kemaslahatan tidak. Nggih. Selama kita berada dalam hidayah Allah. Kemudian karena Allah menyatakan kita akan kembali kepada Allah, maka kita harus mempersiapkan. Gitu. Mempersiapkan minimal anak dan keturunan kita mengenal Allah. Jadikan sarana investasi dari sisi ilmun yuntafa'u bih. Yang kedua bisa dengan istitsmar al-ukhrawi, investasi akhirat. Kalau tidak memungkinkan, ya senyum. Itu terakhir. Kemudian terakhir, Allah melaporkan tidak ada yang terlupakan oleh Allah dalam pengawasan Allah. Semuanya tercatat. Inilah Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan. Yang monggo kalau ada yang perlu didiskusikan. Pak, innamal a'malu binniyat. Nggih. Niat kepada mendapat bentara itu ada yang ingin hanya dapat pekerjaan, Nggih. ada yang ingin membela negara, ada yang apa. Tapi kalau diberangkatkan ada yang mau berdukun, itu kalau mati semua itu apa termasuk hak diri apa enggak? Jadi ngeten, Pak. Pertama, dikatakan fisabilillah itu selama tujuannya li'la'i kalimatillah. Gitu ya. Antakuna kalimatullahi hiyal ulya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua melakukan khirasah. Nggih. Siap siaga di perbatasan itu termasuk yang dianjurkan dalam Islam. Nggih. Sehari kita mempersiapkan agar tidak ada musuh menyerang komplek kaum muslimin, menyerang harta ke kaum muslimin, maka di sini adalah bagian daripada yang diizinkan, khirasah. Itu boleh. Tetapi kemudian bagaimana kalau mendaftarnya, nggih, mendaftar untuk menjadi pembela agama Allah ini datang dulu ke dukun, kahin, nggih, kahin. Rasulullah itu mengatakan begini, Pak, man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun atau arraf, peramal, fasaddaqahu, membenarkan informasi yang disampaikan oleh para peramal, maka dia sudah kufur dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nggih. Makanya seperti kalau hari Ahad itu nggih, dia ada koran itu, bintang itu. Ada berapa bintang? Nggih. Leo, nggih. Ya, gitu. Itu di situ kan ada pernyataan. Asmara stabil, ekonomi stabil, kemudian emosi labil. Kalau mempercayai dengan ramalan ini bahaya ini, Pak. Nggih, itu masuk arraf. Kalau bahasa kita sok tahu. Arraf itu orang-orang yang mengetahui yang sebenarnya dia tidak tahu, munajjimin. Dalam orang pintar dijuluki gitu kan. Dalam iya memang setengah normal. Itu tidak boleh, Pak Haji. Nggih. Tapi kalau kemudian berangkat biasa seperti di masa Rasulullah SAW, para sahabat berjihad, khirasah, tidak ada masalah. Inilah yang dikatakan li'la'i kalimatillah. Nggih. Monggo tadi Ibu. Nggih. Oh, nggih. Siap, nggih. Yang lain sampun? Nggih. Oh, nggih. Ini tentang tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Ini hanya merupakan seruan lisan atau penegakan fisik misalnya.
Nggih. Tapi Nggih. kita tidak punya kemampuan untuk menegakkan secara fisik, Ustaz. Apalagi yang melakukan ini orang yang punya jabatan, bagaimana, Ustaz? Nggih. Nggih. Jadi begini, Pak. Man ra'a minkum mungkaron. Siapa di antara kalian, man ini kepada siapa saja? Laki dan perempuan. Begitu. Melihat kemungkaran. Kemungkaran ini yang semua disepakati oleh para ulama. Para ulama memahami bahwa itu ya mungkar, semuanya, tidak ada yang mengatakan tidak mungkar. Seperti minum khamr, nggih. Mungkar napa mboten? Sabung ayam, mungkar. Fal yughayyirhu biyadihi, lakukanlah perubahan dengan tangan. Berarti kekuasaan. Kalau memang kita penguasa. Nggih. Fa illam yastati. Kalau kemudian kita tidak mampu karena memang tidak memiliki kekuasaan, fabilisanihi, dengan lisan diingatkan baik-baik. Jangan kemudian ingatkan, minum khamar masuk neraka. Oh jangan, Pak. Diingatkan dengan baik-baik, didatangi, dinasihati. Seperti ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika mendapati musuh pasukan anak buahnya Genghis Khan, gitu kan, mereka sedang mabuk. Para tentara, bagaimana kalau kita serang dia? Kata Ibnu Taimiyah, jangan, mabuknya mereka itu keuntungan bagi kita. Biarkan mereka mabuk, kita serang, akhirnya mampu menguasai wilayah tersebut tanpa terjadi pertumpahan darah. Begitu. Jadi ada kalanya. Kalau tidak mampu, fa illam yastati fa biqalbihi, maka dengan hati, fa biqalbihi. Maksudnya apa? Ya Allah, di batin. Itu kemungkaran yang saya harus, tapi saya belum mampu ya Rabb. Ini adaful iman. Ini bertanda bahwa iman kita itu lemah, Pak. Nggih. Nah, disinilah. Jadi kemungkaran itu di situ. Kalau mampu ya dengan kekuasaan, kalau tidak mampu ya dengan lisan. Begitu. Sekarang itu kan di Probolinggo itu ada apa namanya? Mangga apa itu? Ya, apa namanya? Napa, Pak? Aplikasi itu. Nggih, mangga manis ya. Jadi kalau ada kemungkaran, sabung ayam dan lain sebagainya, jenengan aja pakai situ, download, laporkan. Sudah. Berarti jenengan sudah melakukan biyadihi, dengan tangan ngetik, seret, laporan. Gitu kan? Mereka nanti berbuat. Ngaten, Pak. Nggih, terakhir. Oh, ngaten. Iya. Nggih, jadi memang gini, Pak. Disinilah perlunya, makanya dalam Islam itu kan harus berjamaah. Nggih. Kan tidak bisa gerak sendiri-sendiri. Gitu. Tidak bisa gerak-gerak sendiri. Disinilah konsep berjamaah. Ada orang yang memang disegani oleh mereka. Itulah yang kita minta. Ada orang yang ketokohannya itu disegani. Mereka juga kita minta untuk ikut terlibat. Jadi makanya untuk melakukan ingkarul mungkar itu perlu al-amalul jama'i. Semuanya. Tidak bisa sendiri-sendiri, Pak. Fardi-fardi itu tidak bisa. Individualis tidak bisa. Semua harus bersama. Tidak bisa. Meskipun berbeda ormas, tapi semangatnya sama, monggo. Itu kita terlibat. Yeah. Ini beramal. Nggih. Nggih. Menyampaikan. Nggih. Ini adalah awal-awal tadi. Nggih. Kemudian di mana kira-kira sekarang kan lagi kalau bisa kan mendatangi ke rumah-rumah. Nggih. Karena mungkin sekarang dengan adanya masker, dengan status, di mana status itu yang kemudian tidak termasuk apa ya, pamer begitu. Nggih. Di mana kata-kata merangkainya? Jadi
misal saja kita ada program selama ini sudah berjalan, umpamanya Jumat Berkah, nggih, misal, nggih toh? Ini jenengan sudah ikut terlibat, sudah terbiasa. Cuman arealnya sangat kecil. Bagaimana bukan? Siapa yang ingin terlibat dalam amal kebaikan, berbagi, meraih keberkahan di hari Jumat, silahkan bergabung bersama kami. Begitu. Tapi kalau bergabung sama saya masalah, karena saya nanti kan gitu, bergabung bersama kami, berarti semuanya ikut. Itu contoh bahasa. Cekap Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal saleh kita. Mudah-mudahan hadirnya kita dijadikan oleh Allah sarana Allah untuk istiqomah. Allah mengistiqomahkan kita dalam ketaatan. Mudah-mudahan saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan. Mari secara khusus kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas adhibil ba's. Allahumma antas syafi ishfi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah zat yang memberikan kesembuhan dan Engkau lah yang menghadirkan penyakit. Maka dengan hadirnya kami dalam majelis ilmu ini, jadikanlah kehadiran kami sebagai sarana Engkau untuk memberikan kesembuhan kepada saudara kami, kesembuhan yang tiada tertinggal penyakit apapun dan kesembuhan yang sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kesabaran kepada yang saudara kami yang saat ini sedang Engkau uji. Jadikanlah ujian ini sebagai sarana Engkau membersihkan dosa-dosanya, meninggikan derajatnya di sisimu ya Rabb, dan dengannya kita berharap Engkau segera memberikan kesembuhan sehingga bisa ikut hadir dalam majelis ilmu ini. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.